Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-20 dari 75 topik. Ketentuan khusus hukum acara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian pertama. Suatu asas yang sering didengungkan oleh para sarjana hukum adalah asas lex specialis derogat legi generalis, yang memiliki makna bahwa suatu peraturan yang sifatnya umum akan mengesampingkan aturan yang sifatnya khusus. Dalam hukum pidana, ketentuan dari asas tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya khusus, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus pula. Beberapa undang-undang yang bersifat khusus misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan yang sifatnya khusus, mengatur secara khusus terkait ketentuan material dalam delik korupsi serta ketentuan formil dalam penanganan tindak pidana korupsi, atau Tipikor. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor merupakan pengaturan yang bersifat khusus, dalam arti bahwa terdapat ketentuan-ketentuan, baik yang bersifat material dan formil, di mana pengaturannya bersifat khusus dari induknya, yaitu KUHP dan KUHAP. Beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, diantaranya mengenai alat bukti, pemeriksaan in absentia, dan pembalikan beban pembuktian. Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi merupakan suatu jenis kejahatan yang tiada habisnya. Bukan lagi menjadi permasalahan satu negara saja, namun sudah menjadi masalah universal. Hal ini tidak terlepas dari seiring perkembangan teknologi dan informasi. Seiring laju perkembangan dunia modern, turut berubah pula berbagai macam modus tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Di Indonesia, korupsi sering menjadi trending topik surat kabar, majalah, berita online, dan sebagainya. Mulai dari kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa, sampai korupsi yang melibatkan orang-orang penting negeri ini. Produk perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah cukup dalam mengakomodir tindak pidana korupsi. Dimulai dari pengaturan delik jabatan dalam KUHP, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435, semuanya dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Panjangnya deretan perundang-undangan yang mengatur masalah Tipikor, dalam realitanya tidak menjamin bahwa Tipikor musnah dari bumi Indonesia. Justru berbagai masalah baru timbul akibat berkembangnya tindak pidana korupsi. Pembuktian merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui pembuktian, seseorang akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Pembuktian menjadi masalah yang rumit dan terkadang sulit. Hal ini dikarenakan, ada kalanya seorang saksi tidak mau memberikan keterangan karena alasan yang tidak patut, korban tindak pidana tidak berani mengungkapkan apa yang dialami. Selain alasan-alasan tersebut, ada kalanya suatu alat bukti sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini tidak lepas dari berkembangnya teknologi dan informasi, sehingga saat ini dikenal adanya alat bukti elektronik, atau digital evidence. Sekilas tentang pembuktian. Dilihat dari sudut pandang normatif, alat bukti, pembuktian, dan barang bukti, ketiganya merupakan hal yang berlainan dan memiliki arti yuridis yang berlainan. Namun pada hakikatnya ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Frasa, bukti, dalam bahasa Indonesia apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bisa berarti evidence atau proof. Menurut Eddie Yarich, evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti. Secara lebih luas alat bukti dapat didefinisikan sebagai informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Adapun proof lebih mendekati kepada arti pembuktian.
Pembuktian sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam mengarah kepada suatu proses. Maka, alat bukti, termasuk barang bukti, diartikan sebagai alat atau sarana yang dapat menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian merujuk kepada pengertian proses terkait mengumpulkan alat bukti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memasukkan barang bukti sebagai alat bukti. Barang bukti dapat dimaknai sebagai barang yang tidak bisa menerangkan untuk dirinya sendiri dalam proses peradilan. Berbeda dengan alat bukti, sebagaimana diatur dalam KUHP, yang bisa menerangkan dirinya sendiri. KUHP sendiri tidak mendefinisikan apa itu barang bukti. Namun ada sebagian yang menyamakan barang bukti dalam pengertian pasal 39 ayat 1 KUHP. Dalam proses pembuktian, alat bukti memegang peranan kunci. Dalam menentukan karakteristik alat bukti, Eddie Hiarich mengemukakan, terdapat 4 konsep pembuktian, yaitu a. Suatu alat bukti harus relevan dengan perkara yang diproses, atau prinsip relevansi. B. Alat bukti harus dapat diterima, atau prinsip admissible. C. Alat bukti harus didapatkan dengan tidak melawan hukum, atau prinsip exclusionary rules. D. Alat bukti harus dapat dievaluasi hakim. Tujuan dari pembuktian dalam perkara pidana pada prinsipnya adalah untuk mencari suatu kebenaran material. Dalam hal ini, terkandung masalah apakah benar si X melakukan tindak pidana atau tidak. Berkaitan dengan hal ini, maka kebenaran yang ingin didapatkan dalam proses pembuktian perkara pidana adalah kebenaran material, berbeda dengan lapangan hukum perdata yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran formil. Menurut pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, kebenaran material adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dalam bahasa yang singkat, kebenaran material diinterpretasikan sebagai suatu kebenaran yang sesungguhnya dan selengkapnya atas suatu perkara pidana, untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana, yang untuk meraihnya ditunjang dengan prosedur hukum acara yang tepat dan jujur, didukung oleh pembuktian yang benar. Oleh karena itu, pembuktian sering dikatakan sebagai titik sentral dalam suatu perkara pidana. Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu kebenaran material. Eddie Hiarich mengemukakan bahwa pembuktian memiliki arti penting dalam persidangan, yaitu untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Secara teknis, proses pembuktian dalam suatu perkara pidana tidak hanya dilakukan dalam tahap persidangan. Hakimlah yang akan menilai terkait pembuktian. Namun, upaya pembuktian pada dasarnya sudah dimulai sejak adanya upaya penyelidikan. Dalam tahap ini, diupayakan pembuktian awal, yaitu dengan mencari alat bukti atau barang bukti dengan tujuan untuk membuat terang tindak pidana. Hukum acara pidana mengenal 4 teori pembuktian, yaitu teori berdasarkan keyakinan hakim belaka, atau conviction in time, teori pembuktian positif, atau positive Wettelich Bowis theory, teori pembuktian negatif, atau negative Wettelich Bowis theory, dan teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, atau conviction raisonne atau teori pembuktian bebas. Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka, atau conviction in time. Menurut Eddie Hiarich, conviction in time berarti keyakinan semata. Teori ini, keyakinan hakim memegang peran penting dalam pembuktian. Artinya, hakim akan menilai suatu alat bukti berdasar keyakinannya. Conviction in time tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam teori ini, hakim bisa mendasarkan penilaiannya atas pandangan subjektifnya. Dalam teori ini, hakim tidak diwajibkan untuk mengemukakan argumentasi hukum terkait pembuktian dalam putusannya. Conviction in time juga membuka peluang bagi hakim dalam memilih alat bukti sesuka hatinya, termasuk alat bukti yang tidak masuk akal sekalipun. Menurut Wiryono Projodikoro, sistem ini pernah dianut Indonesia pada waktu sistem pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Teori pembuktian positif, atau positive Wettelich Bowis theory. Teori pembuktian positif dikenal juga dengan teori pembuktian formil. Menurut teori ini, undang-undang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang digunakan dalam pembuktian.
Teori ini mendasarkan pada ukuran tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam teori ini tidak memberikan tempat bagi keyakinan hakim. Hakim pada prinsipnya terikat secara positif dengan ketentuan undang-undang. Teori pembuktian positif digunakan dalam perkara perdata, oleh karena itu kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Dalam lapangan hukum perdata, hakim hanya akan memeriksa sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Teori pembuktian negatif. Menurut teori ini, pembuktian berdasarkan atas alat bukti yang telah ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang ditambah dengan adanya keyakinan hakim. Dalam teori ini, akan ditemukan kondisi di mana alat bukti sudah terpenuhi namun hakim tidak yakin terhadap pelaku. Apabila kondisinya demikian, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Dalam lapangan hukum acara pidana, teori pembuktian yang dianut adalah teori pembuktian negatif. Hal ini ditegaskan dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, atau teori pembuktian bebas. Menurut teori ini, dasar pembuktian terletak pada hakim, namun dalam batas-batas tertentu dengan menggunakan alasan-alasan yang logis. Teori ini tidak mengikatkan diri pada ketentuan alat bukti dalam undang-undang, namun alat bukti tidak ditentukan dalam suatu undang-undang sebagaimana dalam pembuktian positif dan negatif. Dalam menentukan macam dan banyaknya alat bukti, hakim sangat bebas. Kebebasan hakim dalam menggunakan alat bukti haruslah berdasarkan alasan yang sifatnya logis atau rasional atau dengan kata lain memiliki argumentasi ilmiah. Menurut Eddie Hyarich, teori ini digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana ringan atau cepat termasuk perkara lalu lintas. Itulah materi topik ke-20 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.